Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Senin 27 April 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kepada Allah Tritunggal yang memperkenankan kita untuk bersama-sama menikmati kehidupan. Pagi ini mari kita serahkan seluruh kehidupan kita untuk diberkati Tuhan. Kita datang dengan hati yang rindu mendengarkan suaranya. Mari menenangkan hati dan pusatkan pikiran hanya kepada firman Tuhan. Sebelum membaca firman dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sumber kebenaran dan keadilan, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Tolong kami agar dapat memahami kehendak-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 34. Ayat 17 sampai ayat 23. Firman Tuhan. Hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Belum cukupkah bagimu menghabiskan padang gurun yang baik? Haruskah kamu juga menginjak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukupkah bagimu minum air yang jernih? Haruskah air yang tersisa juga kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku harus makan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan minum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Sebab semua yang lemah kamu desak dengan lambung dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka kemana-mana. Maka aku akan menyelamatkan domba-dombaku, supaya mereka tidak lagi menjadi mangsa, dan aku akan dihakimi antara domba dan domba. Aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala, Daud hambaku, yang akan menggembalakan mereka. Dia akan menggembalakan mereka dan juga digembalakannya. Amin. Gembala yang adil, itulah tema kita saat ini. Saudara, dalam Yehezkiel 34 ayat 17 sampai ayat 23, Tuhan menyatakan diri sebagai gembala yang adil. Ia tidak hanya memelihara kawanannya, tetapi juga menghakimi antara domba dengan domba, antara yang kuat dan yang lemah, antara yang menindas dan yang tertindas. Seringkali dalam kehidupan kita melihat ketidakadilan terjadi. Yang kuat menekan yang lemah, yang berkuasa bertindak semena-mena. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa tidak ada satu pun yang luput dari perhatiannya. Tuhan melihat, menilai, dan pada waktunya bertindak dengan adil. Tuhan juga berjanji akan mengangkat seorang gembala yang setia untuk memimpin umatnya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan yang mencerminkan hati Tuhan, melindungi, bukan menindas, menguatkan, bukan memanfaatkan. Saudara, renungan ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah hidup dengan adil terhadap sesama? Apakah kita menjadi berkat atau justru beban bagi orang lain? Sebagai domba-domba Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima keadilannya, tetapi juga untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kiranya kita menjadi pribadi yang mencerminkan kasih dan keadilan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan yang adil dan penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Gembala yang setia. Engkau melihat setiap pergumulan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya dalam tangan-Mu lah kami berada. Entah kami sebagai jemaat-Mu berada di dalam pelayanan kami, dalam kesibukan kami, dalam segala tugas tanggung jawab kami melalui pekerjaan, pun juga melalui pelayanan kami, bahkan juga dalam setiap langkah-langkah anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang berjuang dalam pendidikan, pun juga dalam masa-masa pergaulan mereka, dalam mengejar cita-cita, bahkan juga ketika mereka sedang berjalan untuk mencari sahabat-sahabat, bahkan teman hidup. Bapa di sorga, kami berserah sepenuhnya. Engkau ada menyatakan keadilan bagi kami sekalian. Kami berdoa untuk kehidupan kami selaku persekutuan orang-orang percaya. Diberkatilah kami tetap hidup untuk saling memberi, saling menerima, melengkapi satu dengan yang lain dalam arahkan pelayanan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk daerah yang kami cintai, di mana Tuhan menempatkan kami. Di situ dalam kuasa-Mu kami akan terus menciptakan kedamaian, ketentraman, bahkan kesejahteraan bagi daerah yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Ini pun juga berlaku bagi bangsa dan negara kami, bahwa kami tetap berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Diberkati pemerintah, diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kami pun terus berdoa bagi keberadaan dunia. Tuhan tolong kami agar terus berdoa untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan di dunia ini. Kuasa-Mu pasti akan nyata dan sudah nyata, bahkan akan terus nyata. Engkau Allah yang adil bagi kami. Kami serahkan pengharapan kami serahkan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita jalani hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Gembala yang adil. Ia menyertai kita sekalian. Selamat beraktivitas.